Hai sahabat Inti, welcome to Inti Podcast. Semangat pagi luar biasa. Kembali lagi bersama kami, saya Dans dan juga Ican di Inti Podcast episode 23. Yes, betul sekali. Dan ini spesial banget ya, Chan. Betul, spesial banget. Kita kali ini hadir secara visual untuk sahabat Inti yang selama ini cuma ngedenger suara-suara misterius di Inti Podcast. Dan kali ini alhamdulillah spesial banget kita hadir visual. Karena apa? Karena topiknya pun spesial. Nah, kenapa nih, Chan? Oke, coba kenapa topiknya spesial sekali? Karena kamu pernah gak sih ngebayangin ya, kalau setiap detik nih ya, ceritanya nih ya, kita habis moyan tuh di luar, matahari itu memancarkan energi yang sedemikian besarnya ke bumi. Dan saking besarnya sampai hanya dalam 1 jam saja, itu tuh seluruh energi yang diterima oleh bumi itu cukup untuk menerangi seluruh kebutuhan listrik di seluruh dunia selama 1 tahun. Iya, betul. Nah, tapi nih pertanyaannya, gimana sih cara kita sebagai manusia nih bisa menangkap dan memanfaatkan energi raksasa yang sedemikian besar tapi terbuang percuma itu? Gimana nih caranya kita kan? Nah, betul sekali nih sahabat Inti. Di episode podcast kali ini kita akan membahas teknologi yang mengubah sinar matahari menjadi sumber daya paling berharga di era saat ini. Nah, coba tebak namanya apa? Peletes. Namanya adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Mungkin atau udah PLTS. ramah terdengar di banyak, atau misalnya sahabat Inti udah pernah dengar juga tentang PLTS ini. Nah, jadi di episode kali ini kita akan kupas tuntas, sampai pada akhirnya kita akan bertanya nih pada narasumber. Sudah ada narasumber? Ada nih, udah dikantongin tadi ya. Gitu, jadi sahabat Inti, apakah nantinya ini akan menjadi the next teknologi dari PLTS? Nah, kita akan bahas di Inti Podcast kali ini. Oke. Jadi langsung saja mungkin kita present. Siapa ini? Dua narasumber kita. akan tampan ini. Oke. Siapa nih? Boleh nih diperkenalkan narasumber Boleh, kita mangga, nih. silakan kita kenalan dulu, Mas. karena tak kenal maka tak. Saya Betul. Ta'aruf. Masya Allah. Oke, beda. Siap. Oke, silakan Mas. Oke, baik. Saya Lutfi Dalsyana Mulia. Di sini saya di PT Inti Persero sebagai koordinator engineer di PT Inti. Oke, Oke, baik. siap Mas Mas Lutfi. Saya Ilham Permadi. Kebetulan saya dari PT Inti ditugaskan di anak perusahaan PT IPMS sebagai VP Engineering and Marketing. Oke. Jadi Mantap ya engineer kita nih engineer pokoknya kita ya. ya. Jadi ada Mas Ilham sama Mas Lutfi ya. Bener banget. Oke. Udah gak sabar kan? Pengen nanya si peletes tadi kan? Sok. Oke nih, tadi kan kita udah kayak sedikit ngobrol ya soal matahari lah, energi yang diserap oleh bumi dan lain-lain. Nah, pengen tahu banget nih sebenarnya Mas Ilham atau Mas Lutfi, nanti siapa yang mau menjelaskan ya, mencerahkan kepada kami semua sebenarnya apa sih PLTS itu, Mas? Oke. Jadi PLTS itu kan seperti yang kita tahu nih, itu kan matahari itu tersebar di seluruh dunia dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, dari cahaya materi itu kita serap nih semuanya dengan menggunakan ada yang namanya itu teknologi fotovoltaik atau istilahnya PV kita sebutnya. PV ini adalah solar panel yang akan merubah si cahaya matahari tersebut untuk menjadi tenaga listrik. Begitu. Jadi awal mulanya dari situ nih. Oke. Teknologi PLTS itu dulu sih. Menambahkan Mas Ilham. Ya, mungkin sederhananya mungkin kayak fotosintesis ya. Kalau fotosintesis itu kan dari cahaya matahari mengubah menjadi makanan kan kalau di pohon ya. Nah, kalau ini berarti mengubah cahaya matahari tersebut menjadi energi listrik gitu kan. Oke, kayak fotosintesis itu tadi ya. Oke. Nah, berarti Mas Ilham dan Mas Lutfi dari PLTS ini berarti kan banyak tuh jenis-jenisnya.
Yang saya tahu kan ya udah biasanya ada di jalan tol mungkin terpampang nyata itu kan masuk PLTS juga ya. Ya. Cuman bentuknya mungkin PLTS ini, Kecil, PLTS ini. betul, Nah, betul. bisa nggak dijelaskan nih jenis-jenis dari PLTS itu ada apa aja mungkin secara singkat? Oke, jadi untuk istilahnya untuk PLTS sendiri itu memang ada beberapa jenis. Oke. Contohnya kita biasa sebenarnya di PT Inti di PT Inti ini kita biasa mengerjakan seperti PLTS off grid dan on grid. Oke. Nah, off grid itu tuh jadi kan kita pasti di sebuah apa namanya di kota-kota kecil itu pasti ada lapangan besar. Betul. Lapangan besar itu daripada istilah kita tidak manfaatkan untuk misalnya itu pun nggak bisa jadi misalnya contoh nggak bisa jadi lapangan sepak bola lah, Iya. nggak bisa terlalu kecil jadi lapangan sepak bola. Nah, kita bisa menggunakan itu sebagai teknologi kita simpan nih si photovoltaik tadi di tempat tersebut. Tempat tersebut, Gitu. oke, di lapangan tersebut. Itu untuk yang off grid dan on grid. Tapi perbedaan dari off grid sama on grid ini itu sebenarnya jadi untuk yang off grid ini benar-benar di mana kawasan tersebut itu tuh tidak ada listrik sama sekali dari PLN. Itu catatannya Itu ya. catatannya. Jadi kita bisa membangun listrik di tempat tersebut. Tempat-tempat tersebut. Oke. Nah, untuk yang on gridnya sendiri itu sebenarnya si kawasan tersebut tuh dapat bisa catuan dari PLN. Cuman tidak misalnya dia cuman bisa menyinari atau misalnya bisa mencatu itu hanya 10 jam atau hanya 12 jam. Oh, Nah, jadi gitu. memang kayak ada periode waktu listrik mengalir di Betul, daerah itu betul saja sekali, ya. Mbak, betul. Oke, oke. Itu on grid tadi ya, Ya, Mas itu ya. on Oke, grid. oke. Oke, lalu selanjutnya itu kita ada juga seperti PJUTS atau itu kita sebutnya sebagai penerangan jalan umum tenaga surya. Jadi di mana kita tidak perlu lagi cakupan catuan dari PLN untuk menyinari lapangan penerangan jalan umum tersebut. Gitu. Itu salah satunya ya, berarti ada yang di Betul. lapangan yang tadi saya malah nyebutnya PLTS tadi yang di tiang-tiang itu solar panelnya maksudnya ya. Soal makanya betul. Soal Hanya makanya. teknologinya. Oke, siap. Oke. Nah, kan jadi tahu sekarang ya. Saya itu tiba-tiba itu PLTS. Seuprit gitu. Mungkin Mas Ilham mau Mungkin, menambahkan juga? saya tambahkan sedikit. Jadi saya menambahkan dari Mas Lutfi tadi disampaikan bahwa ada memang off grid dan on grid. Yang off grid itu benar-benar full semua beban itu tercatu dari PLTS. Nah, termasuk ciri khasnya adalah off grid itu, nah matahari kan siang nih. Nah, kalau malam gimana? Nah, Oke. dibantu oleh energi lain seperti penyimpanan energi seperti baterai. Untuk malam dibantu oleh baterai. Nah, kalau on grid sendiri biasanya untuk membantu mengurangi tagihan, Oh, Oke. oke. sehingga lebih hemat dan sebagainya, atau memang untuk mengarah ke green energy tadi. Ada gedung-gedung yang memang sudah diwajibkan untuk mengadopsi green energy dari misalnya dia perusahaan Europe-nya harus mewajibkan green energy sehingga harus memasang green energy. Nah, dia tidak menggunakan off grid karena kendala baterai dan sebagainya, sehingga dia pasang on grid sehingga tagihannya itu sehingga listriknya tidak hanya di PLN tapi terbantu juga dari PLTS tadi. Oke. Sehingga tagihannya lebih efisien lah seperti itu. Nah, kemudian PLTS sendiri secara umum bagi dua, ada yang terpusat dan distributed. Nah, kalau terpusat itu tadi misalnya satu area atau lapangan luas itu solar panel semua, itu terpusat biasanya. Oh, oke. Satu kampung misalnya, satu kampung itu ada lapangan, dipasanglah PLTS, nanti dari sana disalurkan ke rumah-rumah. Nah, tapi ada juga distribusi satunya yang tadi PLTS atap, Oke. Oh. PJUTS nanti itu distribusi karena setiap entitas itu punya pembangkit sendiri. Seperti itu sederhana. Oke. Oke. Itu bedanya berarti ya Chan ya. Betul. Oke, mantap. Itu jadi PLTS itu banyak banget jenisnya ya. Nggak cuman di yang tadi Ican lihat juga, terus juga tadi yang penting catatannya yang belum teraliri listrik, terutama di desa-desa yang emang terpencil. Oke. Nah, jadi ini masih berlanjut nih. Kalau jadi kenapa sih si PLTS itu begitu penting? Selain tadi Mas Ilham juga udah spill tuh, selain mengefisiensi Tagihan ya. Selain itu apa lagi nih Mas Ilham atau Mas Lutfi? Jadi kan kita sekarang udah kalau bicara dengan SDG Sustainable Development Goals itu ada salah satunya terkait dengan green energy. Kan? Oke. Jadi secara global itu kita sudah sepakat bahwa untuk mengurangi karbon dan sebagainya. Salah satu solusi terbaik dari energi ini adalah dengan menggunakan solar panel.
jadi mengurangi polusi dan emisi karbon juga kan. Oke. Sapi menghemat tadi kan menghemat daya listrik. Kemudian kita bicara juga kalau fosil kan misalnya lah batu bara, minyak dan sebagainya itu suatu saat akan habis. Nah ini kita kalau energi matahari selama mataharinya masih ada, ya kita masih dapat energi dari sana. Terus dari sisi kemandirian energi, nah ini menarik nih kan kalau teman-teman sering mengalami mati lampu dan sebagainya gitu kan, PLN ya kita sangat ketergantungan sekali dengan PLN lah kurang lebih seperti itu. Nah kalau kita punya pembangkit sendiri, minimal mengurangi ketergantungan kemandirian energi sendiri. Nah ini mungkin kalau secara personal perumahan nggak terlalu signifikan, tetapi ketika bicara office atau pabrik yang memang harus bekerja terus menerus, ketika ada gangguan di sisi listrik, sumber listrik itu akan selalu mengganggu aktivitas mereka, produksi dan sebagainya. Nah, karena dia punya pembangkit sendiri sehingga punya kemandirian. Nah, kalau ada gangguan dia masih punya backup atau sebagainya. Jadi nggak perlu tergantung ke genset juga mungkin ya Mas ya. Oke, mantap. Betul. Nah, Lanjutnya mungkin istilahnya seperti ini. Memang pemerintah pun juga sekarang lagi menuju nih ke green energy, ya kan? Dimana pemerintah memerintahkan salah satu perusahaan listrik Indonesia yang BUMN Indonesia PLN itu untuk membuat program untuk green energy juga. Nah, kita berusaha sebagai di PT Inti sendiri nih di PT Inti ini untuk mencoba membantu PLN untuk mengimplementasikan hal tersebut. Oke. Jadi memang bukan sekedar program dari sepihak aja ya, tapi memang secara nasional juga pemerintah punya target untuk ceritanya elektrifikasi tercapai, tapi mungkin dibantu juga dari aspek green energy mungkin ya Mas Lutfi dan Mas Ilham ya. Oke, nah kita udah bicara nih soal jenis-jenisnya dan mengapa PLTS itu penting. Nah, kita tahu kalau PLTS itu memanfaatkan matahari. Lalu sebenarnya teknologi ini seharusnya itu sangat relevan banget berarti ya untuk Indonesia gitu. Nah, sebenarnya hal signifikan apa sih yang kayaknya membuat bahwa PLTS ini benar-benar cocok untuk diimplementasikan di Indonesia? Gimana nih Mas Lutfi dan Mas Ilham? Mungkin untuk lokasi lokasi tempat PLTS itu memang seperti yang istilahnya Indonesia ini kan cukup memang negara kepulauan ya. Jadi otomatis di mana-mana tuh pasti ada satu pulau kecil tuh pasti ada beberapa rumah, ratusan rumah gitu, pulau kecil juga. Nah, disitulah istilahnya mungkin kan gak mungkin nih kalau misalnya PLN tuh harus narik kabel gitu dari Jakarta harus kemana gitu. Iya, PR juga banget. Apalagi contoh di Jakarta kan ada namanya Kepulauan Seribu nih. Itu harus narik kabel dari Jakarta sampai ke sana kan nggak mungkin juga gitu. Nah, bukan nggak mungkin tapi sulit lah, sangat sulit. Begitu sulit ya. Begitu. Nah, jadi makanya kita dengan teknologi PLTS ini kita sangat memudahkan untuk PLN supaya daerah-daerah tersebut itu bisa teraliri listrik gitu. Jadi bisa dibilang dengan tidak bergantungnya ke PLN juga, ini pastinya nanti akan membantu pemenuhan target elektrifikasi pemerintah juga ya. Betul, Mas Lutfi dan Mas Ilham ya. Mungkin saya tambahkan juga. Nah, kita ketahui kan Indonesia ini berada di zona tropis ya. Mana tropis itu adalah sepanjang tahun kita menikmati yang namanya matahari. Betul. Ya, beda dengan subtropis kan, musim dingin, dia nggak dapat matahari. Tapi mungkin hanya efektif 6 bulan mungkin. Jadi sehingga kalau bicara efektivitas solar panel, maka itu di kita efektif sekali sepanjang tahun kita akan memproduksi listrik. Salah satu. Kemudian bicara total distributif tadi, distributif pembangkitnya mungkin tidak harus satu terpusat, tapi banyak di kecil-kecil di pulau itu sangat efektif sekali. Dan kalau bicara lahan, Indonesia termasuk yang masih banyak lahan yang bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk solar panel. Oke. Nah, terus kita bicara tadi udah mention juga PT Inti mendukung program pemerintah untuk elektrifikasi lewat PLTS dan berbagai macam tadi jenisnya PLTS nih. Sebenarnya kita kalau bicara kecepatan, pemerataan listrik, kita udah sering dengar ya cerita perjuangan masyarakat nih di daerah 3T ya, Mas ya.
daerah yang memang terdepan, kalau nggak terdepan terluar, Terluar, kalau nggak betul. terluar Tertinggal. tertinggal. Yang hidup tanpa listrik nih, Hmm. Mas, gitu. Sebenarnya bagaimana sih PLTS ini, mungkin bisa di-share gitu yang pastinya kalau Mas Ilham dan Mas Lutfi berhadapan langsung dengan misalnya di lapangan gitu Mas nih gitu. Sebenarnya bagaimana PLTS ini bisa mengubah hidup dari para masyarakat kita yang menghadapi fakta tersebut gitu secara fundamental. Dan ini istilahnya kan kita nggak cuman dapat kemudahan menyalakan lampu ya. Dengan adanya PLTS ini kita tidak hanya mendapat kemudahan menyalakan lampu, tapi juga gimana sebenarnya mungkin testimoni yang pernah diberikan ke Mas Ilham dan Mas Lutfi, dampaknya terhadap pendidikan, terhadap ekonomi, dan bahkan juga ke harapan mereka juga nih dalam kehidupan gitu Mas. Mungkin bisa sedikit di-spill gitu Mas. Mungkin jadi pengalaman PT itu sendiri sudah membangun PLTS tadi, PLTS yang untuk pusat, komunal atau komunal itu banyak sekali beberapa tempat. Jadi satu desa, satu kampung itu kita pasang PLTS di satu lapangan gitu kan. Nah, nanti distributed ke rumah-rumah tadi seperti itu. Kemudian ada juga kita pernah pengalaman juga instalasi BTS yang ditenagai oleh di tempat terpencil. Jadi BTS-nya itu mini BTS yang terpencilnya seluruh sana. Kapasitasnya nggak terlalu besar, tapi dia bisa lewat satelit komunikasinya ditenagai oleh solar panel. Nah, pengalaman kita itu sampai pedalaman Oksibil, ada yang di gunung, ada yang di pantai. Kalau teman-teman PTI itu sampai naik motor trail, ketemu jalan berlumpur, buaya dan sebagainya, itu adalah perjuangan kami. Perjuangan banget ya. Makanya kalau teman-teman bilang tuh kita tidak hanya mengubah sekedar proyek, tapi kita coba mengubah peradaban Tuh. Jadi kita memang nggak ngomongin soal nyalain lampu itu tadi bener ya. Tapi memang ini jadi mengubah peradaban ya Mas. Nah, bayangkan teman-teman kalau di daerah terpencil itu kan misalnya tolak dari sisi pendidikan tadi kita bicara, siswa itu kalau dia ada matahari kan membaca harus pakai cahaya ya. Dia hanya baca buku, belajar itu hanya di siang hari. Enggak, semalam gelap sekali apalagi daerah terpencil. Nah, sekarang dengan adanya cahaya ini, dengan adanya lampu ini, minimal lampu itu satu, dia bisa menambah belajarnya lebih lama, jadi malam dia bisa membaca dan sebagainya. Kemudian ibu-ibu misalnya dulu menjahit, hanya aktivitas menjahit dan sebagainya, berkerajinan dulu kan suka ada di Palembang bikin kerajinan itu dulu hanya bisa di siang hari, sekarang sampai di malam hari. Apalagi kalau misalnya yang tadi saya bicarakan daerah-daerah yang sudah dilengkapi dengan mini BTS dan sebagainya, itu sangat mengubah sekali. Akses mereka terhadap informasi itu sudah menjadi luas sekali. Jadi ketika misalnya waktu itu mama-mama gitu ya, belajar merajut itu ya dari internet seperti itu bisa seperti itu juga. Nah itu memperluas wawasan anak-anak sekolah. Dulu misalnya hanya cita-citanya ya bekerja di ladang. Ketika melihat ada sesuatu di luar circle mereka, itu membuka wawasan mereka. Oh ternyata Indonesia ini luas. ada beyond imajinasi mereka yang mungkin saya bisa dengan adanya teknologi bisa melakukan lompatan-lompatan terhadap kondisinya saat ini seperti itu. Di luar di luar ekspektasi kita ya mengenai harapan terimplementasinya PLTS. Jadi nggak cuman elektrifikasi semata, tapi ternyata ada yang ada di hal-hal mengagumkan seperti jadi ini selain ya. menerangi satu titik, ternyata bisa menerangi semua kehidupan. Keren. Cara berladang sendiri mungkin dari turun temurun seperti ini. Ternyata ketika udah terinformasi, ada cara yang lain, lebih modern ya. Informasi itu pentingnya seperti itu. Salah satu pemerataan pendidikan bisa dicapai dengan adanya elektrifikasi dan komunikasi seperti itu. Oke. Mas Lutfi mau menambahkan? Sudah semua kayaknya. Ikut kagum nih. Jadi yang menariknya ini sebenarnya kan perusahaan kita itu atau misalnya Inti itu kan detailnya tuh udah telekomunikasi gitu. Kok ini tiba-tiba ternyata bisa kayak punya kiprahnya sendiri gitu di pengalaman balik panjang mungkin ya.
Nah, mungkin Mas Lutfi, Mas Ilham bisa diceritain nih dari kapan sih Inti tuh menggeluti energi terbarukan ini? Terus juga kira-kira tadi sebenarnya udah di-spill sama Mas Ilham beberapa lokasinya. Nah, mungkin boleh diceritakan nih sampai berapa megawatt nih kita udah Inti sudah menembus energi tersebut. Ya, untuk pengalaman PT itu sendiri itu alhamdulillah udah cukup lama, bisa sampai 14 tahun pengalaman itu untuk Anak ABG dalam ya, seumuran implementasi anak Pak. ABG. Iya, betul sekali. Nah, jadi dan juga untuk lokasi-lokasinya seperti yang komunal tadi yang Pak Ilham bilang itu udah sekitar 100-an lebih lokasi kita implementasikan, dan juga selain itu kita punya namanya teknologi tower power atau istilahnya topo. Nah, tower power ini tuh tadi yang Mas Ilham sebut bahwa mini BTS itu kita supply itu kan nggak mungkin dari PLN nggak masuk ke situ nih. Nah, kita pasang teknologi PLTS di situ. Nah, kalau untuk tower power ini cukup banyak, bisa sampai ribuan gitu. Ribuan titik di seluruh Indonesia ya Mas ya. Betul sekali. Gitu. Mungkin kalau bicara relasi antara telekomunikasi tadi dengan energi, ya saling berkaitan. Telekomunikasi tidak bisa berdiri sendiri kalau tanpa energi. Nah, gitu kan kayak gitu. Iya. Jadi pada saat kita Inti berdiri sendiri, berdiri itu di samping peralatan telekomunikasi, kita juga memproduksi perangkat power untuk menghidupi mencatu perangkat telekomunikasi itu. Namanya rectifier waktu itu, rectifier yang mengubah dari PLN menjadi DC dan sebagainya. Nah, bentuknya sekarang masih di energi juga, hanya berbeda sekarang PLTS. Jadi shifting aja karena teknologinya berbeda, sehingga kita shifting dari produksi pendukungnya mendukung komunikasi tadi menjadi PLTS seperti itu. Nah, mungkin di samping tadi yang komunal ada juga PLTS atap. Saya belum mention juga bagaimana mengubah peradaban juga, bahwa kita juga pernah dapat proyek PLTS atap. Tadi kan komunal ya, di kampung, di Oksibut, Papua sana, Nusa Tenggara itu kan terpencil. Tapi kita juga pernah dapat proyek PLTS atap. Nah, PLTS atap ini apa sih? PLTS yang sebenarnya atap sederhananya seperti itu. Tapi bagaimana itu bisa mengubah suatu peradaban, cari dan sebagainya. Kita waktu itu dapat proyek dari Kementerian SDM untuk memasang PLTS atap di rumah ibadah, kemudian sekolah, ada kampus dan sebagainya. Nah, ini akan mengubah jadi misalnya dulu SMK lah, SMK itu dia punya lumayan lengkap fasilitasnya. Waktu itu ada fasilitas buat mesin mesin bubut, partikel dan sebagainya. Pak, alhamdulillah dengan adanya ini sekarang, dulu itu saya kalau mau praktikum nyalain mesin bubut itu nyedot listriknya luar biasa, Pak. Jadi saya jadi jarang sekali mengaktifkan mesin ini karena ya kan kita dari kampung, bayarannya juga ya lumayan cukup lah gitu ya. Jadi belum bisa mencukupi kalau misalnya bayaran itu untuk bayar listriknya sebagainya. Nah, dengannya PLTS ini alhamdulillah karena disatukan PLTS sehingga tidak perlu bayar PLN, sehingga kita bisa lebih sering mengaktifkan mesin bubut, ada mesin dan sebagainya, sehingga prakteknya lebih sering, sehingga diharapkan teman-teman yang mahasiswanya itu lebih ilmunya lebih mendekati industri karena ada praktek seperti itu. Masuk di kampus, semua ibadah dan sebagainya. Mantap ya ternyata ya. Betul ya. Testimoni yang mengagumkan ini sebenarnya dari apa yang istilahnya berawal dari proyek tapi ternyata menghasilkan hal-hal mengagumkan seperti ini ya. Nah, pekerjaan yang dilakukan selama ini nih Mas Ilham dan Mas Lutfi nih, pekerjaan di proyek ini kan sebenarnya skalanya itu bukan skala kecil ya, skalanya itu besar dan ini tersebar pastinya di seluruh Indonesia ya Mas ya. Lalu bagaimana sih sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh PT Inti sendiri nih dalam mengimplementasikan teknologi ini gitu, khususnya untuk instalasi skala besar tapi di daerah-daerah yang terpencil tadi kan. Dan apakah sebenarnya ketika itu terimplementasi gitu di daerah terpencil, teknologi ini memang benar-benar jadi misalnya teknologi yang paling diandalkan jadinya. Gimana nih, Mas? Oke.
Mungkin untuk tantangan implementasinya itu yang pasti ya seperti yang kita tahu kan 3T, terluar, terkecil, dan tertinggal. Nah, ya. otomatis di mana lokasinya itu bisa jadi bisa di atas gunung lah, atau misalnya Di tengah laut. di tengah, nggak mungkin dong. Tengah laut itu di pulau lain. Oke. Iya. Nah, itu bisa jadi Bisa misalnya jadi, di, bisa jadi. di pulau yang memang terpencil sekali gitu kan. Nah, otomatis implementasinya itu lebih ke, kalau menurut saya adalah pengiriman dan istilahnya pada saat kita nih sebagai yang ingin masang PLTS tersebut ke sana seperti itu. Contoh ada seperti yang pernah saya dengar dari teman-teman implementasi bahwa karena dia di atas gunung otomatis dia harus dibawa ini digandung pakai porter Waduh, kayak gitu ya kan Allah. capek ya. Oke. Itu masih karena mobil tuh nggak bisa masuk ke sana Wah, gitu. pasti. Saking benar-benar. kayaknya semakin berjalan semakin mengecil. Iya betul sekali. Jadi mau nggak mau misalnya jalan kaki sampai beberapa kilo tuh ke lokasi tempat untuk implementasinya. Contohnya seperti itu. Dan juga misalnya kayak kita harus melewati pulau, melewati sungai yang jauhnya Ya Allah. sangat-sangat jauh seperti itu sih. Luar Itu sih biasa. untuk tantangan-tantangan implementasi. Jadi makanya lebih tepatnya mungkin barangnya sih ya nggak seberapa ya. Misalnya kayak ya untuk installationnya berapa, inverternya berapa. Cuman pada saat implementasinya itu yang memang effortnya tuh sangat-sangat Mahalnya di sana sebenarnya. betul sekali. Berjalan. Tantangan Perjalanan, medan ya, iya. tantangan medan Iya, betul sekali. lapangannya ya Mas ya. Oke. Tapi memang akhirnya worth it ya Mas ya. Sangat, Ketika sangat itu worth it. terimplementasi, Iya, sangat, worth it sangat. untuk dirasakan Iya. di masyarakat tersebut sekali. ya Mas ya. Ya pada saat sudah selesai nih misalnya orang-orang desa sana tuh langsung benar-benar syukuran. Oh, Wih, Betul keren sekali. banget. kambing ya. happy banget ya. Benar-benar. Tadi sih karena bisa mengubah wajah kampungnya dari sebelumnya gelap gitu menjadi lebih indah. Mungkin Indonesia terang itu memang benar berarti Iya, ya itu ya. betul. Definisi Mulanya Indonesia dari sana. terang Mulanya ya. dari Oke. Oke. Nah, dari tadi kan udah tuh kisahnya panjang banget ya. Baik itu dari PLTS sendiri, PLTS terpusat, terus misalkan dari PLTS atap ataupun juga PJOTS. Mungkin dari semua perjalanan itu kira-kira nih, tadi udah di-spill juga. Ada nggak sih kisah yang ikonik dari teman-teman baik itu di lapangan ataupun juga yang nggak ikut serta terjun di lapangan juga? Itu ada nggak sih kisah ikoniknya yang pada saat proses PLTS itu dibangun atau digarap? Mungkin dari Mas Ilham. Setahu saya sih yang paling sering dibicarakan oleh kita ya kami itu adalah di Oksibil proyek itu. Oksibil. Papua ya paling besar juga waktu itu. Kemudian lokasinya di atas gunung. Yes. Ya luar biasa susahnya Papua gitu. Papua itu ya kalau ada jalan pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ya teman-teman sampai sewa motor trail dan sebagainya sampai sana. Tapi it ends very well gitu karena Oke. begitu kejadian itu teman-teman yang berangkat ke sana itu sangat gembira sekali gitu. Jadi seolah ya tadi ada syukuran Potong apa gitu. babi sana sebenarnya sih. Iya. Biasa. Jadi seolah lelahnya kami itu, perjuangan kami itu terbayar dengan melihat senyumnya saudara-saudara kita yang di sana yang selama ini mungkin belum pernah merasakan terang di malam hari itu seperti itu, mungkin merasakan cahaya obor dan sebagainya saja. Itu Keren sangat banget. menyentuh sekali. Bahkan kami pun yang di Bandung pun dari video-videonya teman-teman itu jadi bisa merasakan bahwa ada satu yang kebanggaan yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa aja. Yang mungkin belum kita syukuri ya. Terang itu Betul. cahaya lampu tinggal nyalain strike gitu. Itu pun ternyata kenikmatan yang selama ini kita anggap biasa itu dirindukan oleh saudara-saudara kita yang di sana. Iya betul, ampun. betul. Rasa mengharukannya sampai ke Iya. sini nih. Kerasa banget vibes-nya. Apalagi yang langsung di sana mungkin. Iya benar-benar banget Langsung di banget. Oksibil itu ya. Itu kayaknya udah belasan tahun yang lalu ya Mas ya. Mungkin ada juga ya kalau nggak salah PT Inti juga ini ya Mas sempat memasang PLTS atap juga di Istana Kepresidenan ya. Betul. Nah itu Itu juga. lumayan ini juga nih kayaknya sesuatu yang kayak patut dibanggakan juga ya Mas ya. Dari sisi strategiknya tadi kan dari
bagaimana kita Tadi tuh- kontribusi kepada warga. Betul. Jadi kalau ke sisi government-nya memang ikoniknya lagi itu yang Betul. di tanah Presidenan. Kita dapat juga pekerjaan Dua pekerjaan. di tanah Jogja, Jogja, Pak Siring di Dan Bali. Bali Di juga. Bali, Jadi itu wah. sebagai juga perwujudan SDG tadi, komitmen pemerintah dalam menjunjung energi, dimulai dari kantor komunitas sendiri Betul di betul. kantor kepresidenan dengan memasang PLTS. PLTS-nya itu ada yang di atap dan di carport waktu itu ya. Oh, carport. oke. Jadi di oke. samping melindungi kendaraan, juga digunakan untuk menangkap cahaya matahari. Oke, jadi ada dual fungsi gitu ya. Iya. Mantap kan ternyata ya nih PT Inti keren banget loh. Jadi balik lagi nih Mas, proyek-proyek yang di daerah terpencil itu kan sebenarnya tidak hanya soal instalasi ya, tapi juga soal bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat. Kan misalnya kita juga kayak harus ada apa namanya, kulon dulu lah ceritanya ya Mas ya. Nah, ada nggak sih cerita humanis nih di balik proyek-proyek PLTS Inti nih? Misalnya keberadaan PLTS yang akhirnya nih awalnya dari perkenalan kemudian malah jadi sebuah hubungan yang tidak hanya sekedar pekerjaan dari kita bertamu kemudian membangun itu saja, tapi justru jadi menimbulkan sebuah pemberdayaan masyarakat gitu ceritanya. Entah ada pelatihan juga pastinya ya Mas ya, pelatihan, terus mungkin dampak sosial juga gitu. Mungkin boleh diceritain nggak Mas, misalnya ada nggak sih yang kayak gini? Jadi memang pengalaman-pengalaman dari teman-teman itu contoh seperti pada saat awal datang nih memang masih pada belum tahu nih bahwa itu tuh akan dipasang PLTS nih. Mungkin masih bertanya-tanya, orang-orang tuh masih bertanya-tanya, tapi pada saat otomatis kita kan masih harus ngobrol sama pemangku adat lah atau ininya. Nah, Betul. mungkin di sana pasti ada bisa kayak ya ada adat-adatnya adat istiadat sendiri di daerah situ. Dan otomatis harus kita hormati ya. Nah, selain itu juga pada saat berjalannya langsung otomatis anak-anak tuh di daerah situ malah jadi kayak tempat bermain. Karena apa sih ini Pak? Ini mah kayak pada tanya-tanya nih itu Kepo-kepo apa gitu ya. gitu. Iya, Oke, pada oke. kepo-kepo. Nah, selain itu juga ada juga kayak warga-warga situ kasih makanan ke orang ke Waduh, so tempat-tempat. sweet ya. Iya. Karena pada saat tahu nih bahwa ini tuh daerah kita tuh akan Akan ada bermanfaat listrik sekali. Iya, ya, akan ada listrik gitu. mengharukan. Gitu sih. Keren banget, jadi malah ada ini ya kayak hubungan ya, jadi kayak tetangga ya. Jadi Jadi kayak kayak tetangga. Ya, karena Malah kan jadi kita sohib biasanya. proyeknya kan berbulan-bulan ya. Iya, Betul. betul. Kedatangan barang, kemudian instalasi fondasi, berbulan dan sebagainya, solar panel, jaringan distribusi itu mungkin berbulan-bulan. Jadi teman-teman juga berinteraksi dengan tadi sumber informasi ilmu itu kan dari informasi di Jawa itu ternyata gini, ada ini gini, sehingga membuka wawasan juga teman-teman warga sana. Tadi juga akhirnya simpati dari warga sekitar, Iya, semacam dan benar. sebagainya. Karena teman-teman juga di sana kan nggak ada hotel ya. Iya. Iya. Tinggalnya pasti di rumah warga. Oh, Jadi, iya, benar interaksi juga dan tuh. sebagainya. Saya belum pernah dengar kalau yang tulisan. Mungkin Ada nggak next ya? time Ada lah. nggak ya? Kayaknya belum. Di next episode ada ya? Spill jodohnya. Nanti kita Coba spill. Oke. Oke. Jadi ternyata ya dari obrolan kita hari ini itu ternyata PLTS itu bukan cuma teknologi. Banyak banget tadi dampaknya ada, terus juga tadi kayak tiba-tiba kenal si A, B, C, D, terus juga bermanfaat, ada syukuran dah banyak banget ya. Jadi nggak Benar. cuma soal teknologi tapi juga ada kemandiriannya, ada pemerataannya dan juga pemberdayaannya. Benar banget. Nah, dan kita juga nih udah bicara tentang PLTS itu kayak apa ya istilahnya dampaknya tuh nyata sekali. Nah, jadi kira-kira bagaimana sih kalau misalkan nextnya nih atau misalkan future masa depannya melihat jauh ke depan itu nanti akan jadi seperti apa? Bagaimana juga si PLTS ini? Ya apalagi ahli udah sempet membahas ya. Membahas juga Ada misalnya sentuhan-sentuhan. the next teknologi setelah PLTS ini gitu. Sempat di-spill juga nih soal nano gitu Mas nih. Apa nih sebenarnya nih Mas? Mungkin nano banyak rasanya. apa sih gitu si nanoteknologi ini apa sih Mas? Oke. Itu ceritanya. Mungkin istilahnya gini. Memang untuk nanoteknologi sendiri itu ya seperti yang kita tahu kan nano itu dari nanometer. Dimana
satuannya itu di bawah dari milimeter. Oke. Gitu. Nah, jadi otomatis itu tuh sangat kecil. Nah, Benar. dengan adanya nanoteknologi ini lebih tepatnya kita dengan teknologi untuk digabungkan dengan pembangkit listrik itu sangat berguna karena itu kan kecil banget nih. Contoh, jadi bisa jadi kan yang awalnya misalnya 100 kWp itu berukuran 30 kali 30 misalnya. 100 itu untuk 100 kWp. Dengan nanoteknologi itu bisa berkurang lagi. Misalnya kayak cuman dengan segenggam kayak handphone gitu itu bisa satu lebih besar dengan hal yang sama 100 kilowatt per second gitu. Jadi 100 itu kWp ya gambaran kalau misalnya si the next PLTS itu menggunakan nanoteknologi ya. Betul. Nah, jika teknologi ini nih benar-benar terwujud nih Mas, apa yang mesti kita persiapkan nih sebagai masyarakat dan bukan hanya soal infrastruktur juga mungkin ya, tapi tentang nilai-nilai dan etika apa yang istilahnya akan mendefinisikan hubungan kita dengan energi gitu di masa depan. Karena bisa dibilang kalau nanoteknologi itu terimplementasi berarti akses seseorang untuk mendapatkan energi itu jauh lebih mudah. Istilahnya kan karena lebih kecil, compact, ya, kecil betul. gitu istilahnya, untuk kemudahan dipindah-pindahkan ke tempat itu akan jauh lebih mudah. Nah, gambarannya nih untuk masyarakat kita gitu. Apakah kita jadi wah ini mah melimpah nih energi gitu, atau apa yang harus kita persiapkan gitu sebagai etikanya kita sebagai manusia dalam menghargai energi gitu, Mas? Mungkin saya menambahkan sedikit tadi yang terkait dengan nanoteknologi itu. Salah sederhananya gini, nanoteknologi itu mungkin teman-teman sudah familiar juga ketika ada yang coating mobil ya, cat mobil, nanoteknologi cat mobil gitu kan. Nah, salah satu kendala dari solar panel itu adalah debu. Kan dia simpan di atas sehingga berdebu kemudian menghalangi cahaya matahari sehingga efektivitasnya berkurang. Nah, dengan nanoteknologi ini adalah dia melapisi coating di lapisan luarnya sehingga debu itu tidak mudah menempel. Sehingga lebih less maintenance. Kemudian kita bicara tadi dengan teknologi ketika diaplikasikan di solar panel sendiri itu akan memperkecil memperbesar kapasitasnya sehingga dengan kapasitas yang sama dengan ukuran yang sama kapasitasnya lebih besar. Jadi dengan luasan yang sama PLTS itu kalau bicara tadi ketika kita komunal itu luas sekali perubahannya. Nah, dengan teknologi ini dengan luasan yang sama energinya lebih besar atau dengan energi yang sama luasannya lebih kecil. Sehingga kalau di atap pun bisa lebih optimal lagi dan pemasangannya lebih mudah gitu ya. Itu efeknya ke ketika teknologi gitu. Nah, mungkin kalau dari etika sih lebih ke gini. Saya berharap sih dengan adanya tadi kembali lagi ke rasa syukur kita ya, kita harus menghargai energi yang melimpah ini dengan baik, memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Bahwa misalnya dulu ketika ada energinya seperti ini kita melakukan hal yang baik, artinya kerjanya seperti ini, maka dengan energi yang lebih banyak ini kerjanya lebih baik, lebih produktif dan sebagainya. Tadi misalnya ketika belum ada energi belajarnya siang hari, ketika energi belajarnya jadi siang dan malam. Lebih ke optimalisasi penggunaannya seperti itu sih. Sama mungkin ini balik juga ke ini ya, ke anjuran juga ya yang selalu diberikan di berbagai kesempatan bahwa jangan boros-boros energi meskipun energi itu melimpah gitu istilahnya ya Mas ya gitu. Kalau misalnya di tempat yang susah terjangkau listrik, kita bisa belajar dari sana bagaimana kita menghargai keberadaan listrik gitu. Istilahnya kayak diawet-awet banget gitu ya penggunaan listrik gitu. Kalau mungkin kita kadang-kadang siang hari gitu nggak dipakai, lampu tetap menyala, atau misalnya listrik kabelnya tidak dicabut gitu meskipun tidak digunakan. Mungkin itu juga jadi habit kita yang perlu kita itu juga ya dibiasakan juga ya gitu, untuk membiasakan nantinya kalau misalnya energi ini memang benar-benar melimpah dan mudah didapat mungkin ya Mas ya. Oke. Dan mungkin Mas Ican ada yang mau ditambah. Nah, terus juga nih dengan adanya melimpahnya energi tadi atau misalkan green energy di masa depan nanti,
bagaimana sih kita memastikan energi masa depan tetap inklusif? Jadi nggak cuma sekedar komoditas aja nih, Mas Ilham atau Mas Lutfi. Jadi Oke, mungkin saat ini sih dengan adanya kemudahan teknologi teknologi PLTS dan sebagainya, energi dan sebagainya, orang personal pun sekarang sudah bisa membuat pembangkit di rumah sendiri. Iya, Betul. Itu pun sudah bagian dari kemudahan yang kita dapatkan sekarang. Nah, bagaimana memastikan bahwa energi ini tetap inklusif? Ya mungkin kita dengan sharing seperti ini juga membuka wawasan teman-teman, Nah, juga iya, betul. membuat oh ternyata ada sumber energi lain dan sebagainya. Itu juga bagian dari upaya kita PT Inti untuk mensosialisasikan green energy di masyarakat seperti itu. Oke, dan terakhir nih Mas Ilham dan Mas Lutfi, sebenarnya apa yang harus dipersiapkan? Kalau tadi masyarakat nih ceritanya yang harus mempersiapkan diri apa gitu. Nah kalau sekarang apa yang harus dipersiapkan oleh PT Inti untuk menyambut era the next level of solar cell teknologi ini? Gimana nih Mas? Kita ready nggak ceritanya? ya dengan inline-nya pemerintah SDM yang kita sebut Indonesia Terang. Nah ini kita benar-benar harus kita expand nih green energy ini untuk menjadi tidak hanya PLT saja yang bisa kita bangun, tapi teknologi lainnya yang bisa membantu green energy ini makin terwujud seperti itu. Oke. Kalau secara teknis mungkin ada yang perlu dipersiapkan gitu, Mas? Mungkin kalau saya sih dari PT Inti mestinya tidak hanya berhenti sampai energi saja. Tadi kan energi itu adalah enabler lah, sumber dari segala sumber, banyak hal lah, bisa dari komunikasi, informasi dan sebagainya. Nah, mungkin ketika ini sudah masuk ke sana, yang kita harus lebih selain juga ikut memikirkan itu bagaimana setelah listrik ini apa yang bisa kita ambil manfaat dari adanya listrik itu. Tadi misalnya ada BTS di sana, ada komunikasi di sana, mesin jahit lah buat listrik, buat pemberdayaan masyarakat sekitarnya, peralatan masak dan sebagainya, itu buat memberdayakan masyarakat. Itu mungkin yang perlu kita nextnya seperti apa, perlu ada aplikasi dan sebagainya. Itu yang mungkin kita perlu persiapkan. Bagaimana ketika energi itu tidak nunggu lama, langsung ada masuk lagi teknologi lagi yang bisa mengoptimalkan peran dari listrik itu. Oke, dan bincang-bincang kita gitu ya, ngobrol-ngobrol kita hari ini juga merupakan salah satu bentuk persiapan dari Inti juga ya untuk menyambut si the next era of solar cell teknologi mungkin ya, Mas. Oke, obrolan kita hari ini tuh akhirnya gitu ya benar-benar mencerahkan dan membuka wawasan kita berdua ya tentunya ya, Chan ya. Ternyata dari energi terbarukan yang kita ketahui dan pastinya itu juga digencarkan oleh pemerintah juga ya Mas ya. Ternyata ada rekam jejak PT Inti yang sedemikian panjang dan memberikan kontribusi yang luar biasa besar ya Mas ya. Dan perkembangan green energy di Indonesia yang mudah-mudahan juga ini pastinya terus berlanjut ke depannya ya. Oke, dan Masya Allah sekali, beneran terbuka tadi udah dibilang juga sama Bu Dans. Nah, pastinya juga kita gimana? Ada mau teman lagi atau cukup? Oke. Jadi sekali lagi terima kasih banyak nih untuk Mas Lutfi, Mas Ilham juga terima kasih banyak atas waktunya. Udah bercerita. Narasumber kita ya. Bercerita. Nah, sedikit cerita juga dari Ican juga sempat jadi keluarganya PLTS. Tapi kalau diceritain nanti panjang banget Oke, the next episode. Ya, makasih. Udah di worknya nih. Jadi sahabat Inti, pokoknya jadi peran Inti tuh berjasa sekali untuk PLTS, untuk Indonesia kita tercinta. Mungkin sahabat Inti ada yang enggak aware atau misalnya enggak kenal juga. Oh, baru tahu ternyata PLTS yang di wilayah ini tuh PT Inti yang bangun gitu akhirnya ya, jadi tahu. Atau cuman tahu kayak PT Inti. Kayak kan suka ada tuh yang kayak PT Inti ngerjain apa sih? Nah, ini salah satunya nih sahabat Inti. PT Inti tuh ngerjain yang namanya PLTS juga, PLTS, PJOTS, terus juga tadi PLTS kan nggak cuman di desa-desa tapi juga di atap-atap juga itu ada kita ya.
Jadi intinya semoga apa yang dilakukan oleh dilakukan oleh PT Inti ini itu bisa berdampak untuk Indonesia kita tercinta gitu. Oke, sahabat Inti nih, buat kamu semua yang mungkin beberapa waktu lalu sempat ketinggalan dengan episode kita, itu bisa didengarkan di Spotify. Nanti juga ini ada di Spotify juga. Oke. Dan tentunya spesial untuk episode kali ini kita akan tayang di platform media sosial. Dan pastinya siap-siap ya, Mas Lutfi, Mas Ilham. Nanti tiba-tiba followersnya naik. Antara naik atau ya pokoknya kita positif aja. Jangan turun dong, naik dong. Oke, pokoknya Sobat Inti, kalau misalkan kalian ngerasa nggak mau ketinggalan info-info terupdate soal Inti, kalian bisa mengunjungi media sosial kita, ada di PT Inti Official. Udah pada follow? Udah dong. Oke. Udah dong, Kita ada di pasti. Instagram, ada di TikTok, ada di LinkedIn juga kita ada. Terus di Threads juga ada, dan tentunya di YouTube juga kita ada. Ada, Dan oke. tenang, untuk generasi mama-mama, ibu-ibu, terus juga bapak-bapak, kita ada di Facebook juga Iya, ada. ada. Kenapa? Oh. Wah, kelihatan nih umurnya kelihatan nih. Oke, pokoknya gimana nih Mas Ilham, Mas Lutfi, ada yang ingin disampaikan mungkin? Sedikit? Atau sudah cukup? Mungkin closing ya, mungkin saya sampaikan bahwa PLTS ini adalah salah satu cara PT Inti untuk berkontribusi dalam pembangunan dan juga mengubah bukan ya mungkin kalau bahasa sedikit dari kontribusi kami terhadap masyarakat di Indonesia, satunya dengan mengimplementasikan dari PLTS ini. Dan kita sudah merasakan bagaimana manfaat dari listrik dan pembangkit PLTS ini bagi masyarakat. Oke. Oke, mantap. Mas Lutfi? Oke, sudah. Oke, sahabat Inti, itu dia tadi Inti Podcast episode 23 ya. Jadi Oke. kalau misalkan nanti kita akan ada cerita apa lagi ya soal PLTS ya. Mungkin penasaran nih sahabat Inti tentang the next teknologinya PLTS ada apa saja, khususnya di PT Inti. Jadi sampai jumpa lagi nih di next episode Episode of Inti Podcast.